Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang. Pada hari ini kita akan mempelajari mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang temanya perkembangan Islam pada masa Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, yang materi pertama ya langsung saja. Nah, kebudayaan masyarakat Mekah sebelum Islam. Nah, para ahli sejarah menyebutkan masa sebelum adanya Islam itu disebut dengan masa jahiliyah. Nah, secara bahasa jahiliyah itu berasal dari kata jahil yang diturunkan dari bahasa Arab yaitu jahalah yang berarti bodoh. Nah, bangsa Arab sebelum Islam sudah mengenal dasar-dasar cabang ilmu pengetahuan. Bahkan dalam hal seni, sastra, mereka telah mencapai tingkat kemajuan yang pesat. Nah, negeri Arab adalah sebuah negeri di semenanjung di ujung barat daya benua Asia. Di sebelah utaranya berbatasan dengan Syam, Palestina, dan Al-Jazirah. Nah, di sebelah selatan berbatasan dengan Teluk Aden dan Samudra India. Sedangkan di sebelah timur berbatasan dengan Teluk Oman dan Teluk Persia. Sedangkan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Bab al-Mandib dan Laut Merah serta terusan Suez. Nah, keadaan Arab khususnya daerah Mekah yang terdiri atas gurun pasir yang panas dan gersang. Nah, hal ini mempengaruhi sikap dan perilaku masyarakat Mekah yang cenderung kasar dan nomaden. Nah, sehingga tercermin dalam kehidupan sosial budaya mereka. Nah, orang-orang Mekah dikenal sebagai bangsa pengembara yang nomaden. Mereka sering berpindah-pindah tempat tinggal, mengandalkan kendaraan yang berupa unta dan kuda. Nah, kebiasaan mengembara ini membuat orang-orang Arab Mekah senang hidup bebas tanpa aturan dan hukum yang dapat mengikat mereka, sehingga mereka menjunjung tinggi nilai-nilai kebebasan. Mereka senang hidup mengkelompok yang bergabung dalam kabilah atau suku-suku yang banyak jumlahnya. Nah, kekuatan, keperkasaan dan keuletan dan serta keberanian merupakan modal utama untuk dapat bertahan hidup di gurun pasir. Mereka tidak menyukai anak-anak, terutama anak wanita, karena wanita dinilai makhluk yang lemah. Nah, tidak mampu berperang dan tidak kuat melakukan pekerjaan yang berat. Seakan suatu bencana besar dan sebuah aib jika tidak mempunyai anak laki-laki. Namun, selain memiliki watak peringai dan perilaku keras, penduduk Arab mempunyai jiwa seni sastra yang tinggi, terutama dalam bentuk syair dan sajak. Kepandaian mereka dalam mengubah sajak atau syair merupakan kebanggaan mereka yang apabila mereka mampu, maka mereka dihormati dan dikagumi. Nah, dari beberapa di zaman dahulu itu sebelum Islam hadir itu ada beberapa keyakinan bangsa Arab masa jahiliyah. Nah, dari segi keyakinan bangsa Arab pada masa jahiliyah itu terbagi beberapa golongan. Yang golongan pertama yaitu golongan yang mengingkari Sang Pencipta dan hari kebangkitan. Mereka percaya bahwa alam, masa dan waktulah yang membinasakan segalanya, termasuk segalanya seperti yang termaktub dalam surat Al-Jathiyah ayat 24. Nah, golongan yang kedua yaitu yang mengakui adanya Tuhan. Walaupun mengakui adanya Tuhan, tapi mereka tetap mengingkari hari kebangkitan, seperti yang termaktub dalam surat Qaf ayat 15. Nah, terus yang ketiga, golongan orang yang ketiga yaitu yang menyembah berhala. Biasanya masing-masing kabilah atau suku memiliki berhala sendiri-sendiri. Kabilah Kalab di Daumutul Janda misalnya, mereka mempunyai berhala Wat, kabilah Huzail mempunyai berhala Suwa, dan kabilah Musab dan kabilah di Yaman mempunyai berhala yang disebut Yahud dan Yakut. Nah, yang keempat yaitu golongan
yang cenderung mengikuti ajaran Yahudi, Nasrani, dan Sabi'ah. Ada pula yang menyembah jin dan malaikat. Selanjutnya, bangsa Arab memiliki akhlak-akhlak mulia dan budaya positif, walaupun masa itu disebut masa jahiliyah. Nah, beberapa budaya positif yang terdapat di bangsa Arab itu, yang pertama yaitu tradisi keilmuan. Bangsa Arab pra-Islam telah mampu mengembangkan ilmu pengetahuan, terbukti dengan dikembangkannya ilmu astronomi yang ditemukan oleh orang-orang Babilonia. Yang kedua yaitu berdagang. Masyarakat Arab yang tinggal di perkotaan atau disebut Ahlul Hadar, mereka hidup dengan berdagang. Kehidupan sosial ekonominya sangat ditentukan oleh keahlian mereka dalam berdagang. Terus selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu bertani. Masyarakat Arab yang tinggal di pedalaman yaitu masyarakat Badui, mata pencahariannya adalah dengan bertani dan berternak. Terus yang keempat yaitu bersyair. Nah, pasar Ukhas tidak hanya menyediakan barang dagangan berupa perniagaan dan kebutuhan sehari-hari saja, tapi juga penggelaran seni seperti kasidah-kasidah gubahan sastrawan Arab. Nah, syair merupakan salah satu budaya tingkat tinggi yang berkembang pada masa pra-Islam di Arab. Nah, selanjutnya yaitu nomor 5, menghormati tamu. Nah, kehidupan sosial bangsa Arab pra-Islam terkenal dengan pemberani dan membela pendiriannya. Mereka tidak mau mengubah pendirian yang sudah mengakar dalam kehidupan mereka. Salah satunya yaitu menghormati dan memuliakan tamu. Menghormati tamu adalah bagian dari menjunjung tinggi sikap dermawan yang mereka miliki. Mereka berlomba-lomba untuk memuliakan tamu dengan segala harta benda mereka. Terus yang keenam yaitu menepati janji. Nah, bangsa Arab itu mereka selalu menepati janji. Menurut mereka, janji merupakan sebuah utang yang harus dibayar. Melanggar janji adalah aib bagi mereka. Nah, materi selanjutnya yaitu substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW periode Mekah. Nah, berbagai peristiwa dialami Rasulullah SAW dalam masa remajanya sampai beliau diangkat menjadi Rasul. Pada saat Rasulullah berusia 14 tahun, terjadilah sebuah peperangan antara kaum Quraisy dan suku-suku lain yang bersekutu dengan suku Kinanah dengan suku Khawazin. Nah, pada masa itu, masa sebelum Islam lahir, sering terjadi peperangan antar suku dan budaya mereka masyarakat jahiliyah. Nah, kala itu Rasulullah SAW sempat ikut berperang melawan suku Hawazin. Perang tersebut dinamakan Perang Fijar. Nah, dinamakan Perang Fijar karena telah terjadi pelanggaran terhadap kesucian tanah suci Mekah yang dianggap suci oleh bangsa Arab. Nah, keikutsertaan Rasulullah SAW dalam perang tersebut menunjukkan bahwa beliau sosok pemberani, kesatria, dan pantang mundur. Nah, Rasulullah pernah melakukan perjalanan dagang ke negeri Syam pada usia 25 tahun untuk berdagang menjalankan dagangan milik Khadijah. Nah, Khadijah itu merupakan wanita terpandang sekaligus saudagar kaya raya. Nah, beliau itu atau Rasulullah bekerja sama dengan Khadijah untuk menjalankan dagangannya dengan sistem bagi hasil. Nah, Khadijah mendengar akan kejuaraan seorang pemuda bernama Muhammad. Nah, pada saat itulah beliau tertarik bekerja sama dengannya. Terus pada usia 30 tahun Rasulullah SAW pernah menghadapi peristiwa banjir yang mengakibatkan sebagian bangunan Ka'bah terendam. Nah, masyarakat Mekah berinisiatif untuk merenovasi segala Ka'bah hingga terjadi perselisihan tentang siapa yang berhak meletakkan kembali Hajar Aswad ke tempat semula. Nah, selanjutnya yaitu pada 40 tahun atau pada umur 40 tahun Rasulullah SAW. Nah, Allah itu pada usia 40 tahun, Allah itu pada usia
Rasulullah pada usia 40 tahun dianugerahkan oleh Allah kecenderungan berhalwat atau menyendiri agar ia menjauh dari hiruk-pikuk kehidupan jahiliyah untuk bertahanus, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, Muhammad sering melakukan uzlah atau mengasingkan diri di Gua Hira dengan beribadah menurut agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Dalam keadaan bertahan di Gua Hira, Nabi Muhammad pernah ditemui oleh seseorang. Nah, dia berkata, bergembiralah hai Muhammad, aku adalah Jibril dan engkau adalah utusan Allah untuk umat ini. Nah, kejadian ini bertepatan pada 17 Ramadan atau 13 sebelum Hijriah atau bulan Juli 610 Masehi. Nah, selanjutnya dakwah Nabi Muhammad. Nah, dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah itu dilakukan dengan dua cara, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi dan secara terang-terangan. Nah, yang pertama, yang sembunyi-sembunyi itu Nabi Rasulullah SAW itu memulai dakwahnya dengan menyerukan manusia untuk beriman kepada Allah. Nah, menganut agama tauhid dan mengenalkan Tuhan itu satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, dakwah sembunyi-sembunyi ini dilakukan untuk meredam atau menghindari munculnya perselisihan atau gejolak yang sangat mungkin terjadi di kalangan masyarakat. Nah, beliau berdakwah itu hanya kepada keluarga dan karib kerabatnya atau saudara dekatnya. Nah, beliau mengetahui bahwa orang Quraisy sangat terikat dan fanatik dan kuat mempertahankan kepercayaan jahiliyahnya. Nah, maka dari itu dilakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi yang berlangsung selama 3-4 tahun. Nah, pada saat itu orang pertama yang menyatakan keislamannya yaitu atau yang disebut As-Sabiqun al-Awwalun, yaitu yang pertama yaitu Khadijah yang juga menyandang sebagai istrinya. Terus Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah yaitu anak angkatnya, serta Abu Bakar sahabat karib, serta Ummu Aiman yaitu pengasuh beliau sejak masa kecil. Nah, selanjutnya melalui Abu Bakar pengikut Nabi Muhammad bertambah, yang terdiri dari Abu Amr bin Auf, Abu Ubaid bin Ajara, Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Sa'ad bin Abi Waqqas, Arqam bin Abi al-Arqam, Fatimah bin Khattab, Talha bin Ubaidillah dan sebagainya. Selanjutnya dakwah secara terang-terangan. 3 tahun lamanya Nabi Muhammad atau Rasulullah SAW berdakwah secara sembunyi-sembunyi di rumah sahabat Arqam bin Abi al-Arqam. Penduduk Mekah banyak yang sudah mengetahui dan mulai membicarakan agama baru yang disebut Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Mereka menganggap agama itu sangat bertentangan dengan agama nenek moyang mereka. Pada waktu itu turunlah wahyu kepada beliau untuk berdakwah secara terang-terangan yang terdapat dalam surat Al-Hajr ayat 94. Nah, setelah turunnya ayat tersebut, Rasulullah SAW mulai berdakwah secara terang-terangan. Nah, keberhasilan Rasulullah SAW dalam berdakwah itu mendorong kaum kafir Quraisy untuk melancarkan tindakan kekerasan terhadap beliau dan pengikutnya. Nah, langsung saja ya. Setelah peristiwa di Bukit Sawa, para pemimpin Quraisy bereaksi dengan melakukan sebagai berikut. Nah, yang pertama, beliau mendatangi Abu Thalib, yaitu paman yang mengasuh Nabi Muhammad SAW. Mereka meminta Abu Thalib untuk mencegah kegiatan dakwah yang dilakukan keponakannya, tetapi tidak berhasil. Selanjutnya, kaum kafir Quraisy mengutus Walid bin Mughirah dengan membawa seorang pemuda untuk ditukarkan dengan Muhammad SAW. Mereka akan bangkit memerangi Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya tekanan-tekanan ini
tekan-tekanan yang dilakukan umat kafir Quraisy ini kepada Islam ini membuat Islam tidak semakin menyusut tapi semakin bertambah. Hal ini terjadi karena Nabi Muhammad SAW berdakwah secara kasih sayang, secara lembut, sehingga banyak orang yang tertarik dan ikut masuk Islam. Nah, selanjutnya ada beberapa kasus ya, seperti di sini dijelaskan bahwa ada pemboikotan yang dilakukan oleh Bani Hashim dan Bani Muthalib. Nah, isi pemboikotannya yaitu Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya tidak diperbolehkan menikah dengan bangsa Arab Quraisy, baik laki-laki maupun perempuan. Selanjutnya, Muhammad dan kaum keluarga serta pengikutnya umat Islam tidak boleh mengadakan hubungan jual beli dengan kaum Quraisy lainnya. Selanjutnya, Nabi Muhammad dan kaum keluarganya serta pengikutnya tidak boleh bergaul dengan kaum Quraisy lainnya. Selanjutnya, kaum Quraisy tidak dibenarkan membantu dan menolong Muhammad, keluarga ataupun pengikutnya. Nah, sudah selesai. Nah, selanjutnya yaitu diskusi. Silahkan bisa didiskusikan. Oke, bisa dikumpulkan ya. Nah, alhamdulillah, nanti bisa dipresentasikan mengingat waktunya sudah habis. Nah, ini ada angket, silakan dibawa di rumah, diisi di rumah. Selanjutnya sebelumnya lupa ya bahwa belum presensi. Oke, saya presensi terlebih dahulu. Faisal, hadir semua, alhamdulillah. Nah, terima kasih atas partisipasinya dalam pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Berdoa terlebih dahulu, disiapkan. Siap, gerak berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.